membahagiakan. Nggak perlu bangun pagi, tidur siang aja. Habis bangun langsung makan ya. Tip, jangan kerja dari pagi. Itu cuman orang budak yang kerja dari pagi itu ya. Yes, Bang. Bahagia. Dia pakai cincin tuh, Bang. Dan suka bangun pagi. Itu pakai cincin. Karena aja Bang. Itu bagian cincin akal sehat kalau itu. Iya, mantap. Gimana, Bang? Rasanya? Sedap, segar, membahagiakan. Mari kita santap bagian-bagian utama dari ini namanya menu raja-raja. Masih ingat namanya? Ayam apa? Ayam Merangkat. Ayam merangkak. Nah, merangkat. Sip. Sip. Go. Nah, kita lihat menunya, guys. Nih ayam merangkak nih ya. Tok banget ya. Yo Silakan, guys. Dari Presiden Prabowo nanti. Karena itu kita ingin supaya Presiden Prabowo juga memakai bumbu-bumbu dari Lombok tuh untuk menambah gizi anak-anak sekolah kita. Karena bumbu Lombok, bumbu yang datang dari alam. Saya kembali bersama dengan saudara-saudara saya di Lombok yang menyiapkan makan siang bergizi, walaupun tidak gratis ya. Kalau yang gratis itu ada di Pak Prabowo punya sistem. Orang yang dari Jakarta tidak mampir ke apa namanya nih? Warung bambu Bonjeruk. Warung bambu Bonjeruk belum merasakan nikmatnya dunia kuliner Lombok. Ya. Oke, luar biasa sekali semangat kita di siang hari ini ya. Oke, sekali lagi mohon izin untuk mengisi warsi dulu ya. Mohon izin kepada Bapak Ibu, kakak-kakak yang sudah hadir dan seluruh peserta pada siang hari ini untuk mengisi kursi terlebih dahulu. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir bersama, berdiskusi dan ngobrol bareng. Baik, Bapak Ibu sekiranya yang sudah hadir di sini sepertinya sudah tidak sabar lagi ya ingin berbincang dan berdiskusi. Namun sebelumnya saya mau sapa-sapa terlebih dahulu Bu Rocky, apa kabar di siang hari? Boleh mikrofonnya Bu? Silakan. Oh. Ya, terima kasih. Saya pulang kampung. Pulang kampung. Alhamdulillah ya. Serasa pulang ke rumah sendiri berarti Bu ya. Namun sebelum itu kita mau ucapkan terima kasih juga kepada seluruh baik kita, tuan rumah kita yang sangat luar biasa bisa mendatangkan Presiden akal sehat. Boleh tepuk tangan berkali-kali. Luar biasa, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak dan Mas Lalu, terima kasih banyak. Oke, apa kabar di siang hari? Boleh mikrofonnya Bu? Silakan. Oke, boleh izin dipersilakan. Baik. Oke, selamat siang Bu. Ya, terima kasih. Saya pulang kampung. Pulang kampung. Alhamdulillah ya. Serasa pulang ke rumah sendiri berarti Bung ya. Namun sebelum itu kita mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh baik kita, tuan rumah kita yang sangat luar biasa bisa mendatangkan Presiden akal sehat. Boleh tepuk tangan berkali-kali. Luar biasa, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak dan Mas Lalu, terima kasih banyak. Dan tanpa berlama-lama lagi, sesuai dengan tema kita pada siang menjelang sore hari ini, ngopi ngobrol bareng Rocky Gerung. Tentunya seluruh peserta boleh menanyakan sesuai dengan tema yang sudah kami sediakan di sini, yang sudah ada dan tertera di sini ya, berdiskusi dan tentunya menanyakan apapun terkait dengan Bung Rocky. Tapi pertanyaannya yang sesuai dengan tema kita pada siang menjelang sore hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan dengan hormat, please welcome Profesor Rocky Gerung. Oke, terima kasih teman-teman. Berdiri. Apa? Iya, tadi semua berdiri. Tadi saya nggak suka disuruh-suruh. Apa yang menghubungkan saya ada di sini? Yaitu keinginan
membicarakan nasib dari Lombok. Sebuah kabupaten yang penuh dengan potensi. Oke, yang sebelah kiri itu yang nggak penting itu bukan Lombok Barat ya, Lombok berat. Ya kalau itu semua orang udah tahu, udah lima jadi. Oke, kita mulai ya, kita mau bercakap supaya saya juga dapat ide apa? Oke, kita mau di sini dulu. Oke, siapa yang mau foto-foto? Siapa mau selfie? Oke, datang ke sini setelah selfie pulang dong ya. Oke, saya mulai dengan hal yang serius, yaitu apa ide yang bisa saya bawa dari Lombok Barat supaya saya bisa ucapkan pada Pak Prabowo, supaya saya ucapkan pada Pak Erlangga Ketua Golkar, supaya saya ucapkan pada Pak SBY sebagai Ketua Partai Pembina Partai Demokrat. Jadi saya mau bercakap supaya ada hal yang bisa saya mengerti dari Lombok Barat untuk diketahui juga oleh pemimpin Jakarta. Demikian sebaliknya, saya ingin memberi beberapa hal supaya dimengerti oleh mereka yang hendak bertanding menjadi pemimpin di Lombok Barat. Itu dasarnya. Jadi kita mulai dengan apa sebetulnya masalah yang memungkinkan kita menganggap bahwa perlu kepemimpinan baru, perlu camat baru, perlu lurah baru, perlu. Tahukah Anda bahwa setiap malam ada setiap malam di Indonesia ada 20 juta orang yang tidur dengan perut kosong di Indonesia. Pasti ada juga di Lombok Barat mereka yang tidur dengan perut lapar. Tahukah Anda bahwa tahun ini Indonesia akan impor membeli beras dari luar negeri sebanyak 5,1 juta ton. Tahun lalu cuma 3 juta ton. Tetapi pengetahuan kita mesti terhubungkan dengan apa yang terjadi pada negeri ini sehingga harga beras naik terus. Apa yang terjadi misalnya mereka yang punya motor di Lombok Barat, kalau pertalite dihilangkan dari SBM. Jadi tanda-tanda bahwa ada krisis ekonomi itu yang memungkinkan kita ada di sini untuk mempercakapkan Lombok Barat akan kena imbas dari krisis ekonomi. Nah, sekarang ada problem. Siapa yang akan memimpin Lombok Barat supaya pengetahuan tentang keadaan ekonomi Indonesia itu bisa dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan kemakmuran, kebijakan kebahagiaan, kebijakan keadilan di Lombok Barat. Nggak mungkin. Anies ada KTP Lombok Barat. Oh, manis. Paling jelas ngomongnya. Jadi Anies itu adalah bagian dari manis. Jadi kalau Anies jadi gubernur DKI, dia mesti tunduk pada manis. Lombok Barat. Kita coba bongkar itu Mas. Jadi saya mau terangkan bahwa pemerintahan sudah terbentuk, Pak Prabowo jadi presiden. Tinggal masalahnya bagaimana Pak Prabowo mengerti bahwa ada pemimpin di Lombok Barat yang satu pikiran dengan presidennya. Itu masalahnya sekarang. Walaupun tentu Pak Prabowo ingin Gerindra menang di sini, tapi kalau ada tokoh pemimpin yang bahkan melampaui kebijakan Prabowo dalam soal partai, kita ajukan dia. Nah, pemimpin masa depan itu memang diperlukan kemampuan teknokratik, kemampuan birokratik. Itu pentingnya kebijakan itu bukan sekedar dibuat siapa partai yang menang di Lombok Barat, tapi pemimpin mana yang mengerti menjalankan kebijakan publik.
Jadi pemimpin itu harus didasarkan pada kemampuan teknokratik, kemampuan teknis menyusun anggaran, melihat mitigasi apa akibatnya kalau anggarannya di-push untuk sekedar pembangunan infrastruktur, itu berarti bagian tidak mau kemampuan rakyat ditelantarkan. Tetapi kepemimpinan yang sifatnya teknokratik juga harus didampingi oleh kepemimpinan yang sifatnya politis. Kenapa? Karena rekrut kepemimpinan kita melalui partai. Calon-calon independen mungkin, tapi masih jauh karena tetap dia mesti cari suara dari partai politik. Jadi kekuatan memimpin itu ditentukan kombinasi yang tepat antara orang dari partai dan orang yang punya pengalaman di dalam pemerintahan. Itu dasarnya. Nah, Pak itu datang dari partai mana? Golkar. Ibu Atun harus mengucapkan itu supaya publik tahu bahwa Golkar punya kader di Lombok Barat. Pesaingnya siapa? Ya pasti bukan Golkar, pasti Gerindra, Nasdem, siapapun. Tetapi yang lebih penting adalah apa ide dari Ibu Atun untuk menghasilkan kebahagiaan pada rakyat di Lombok Barat. Apakah Ibu Atun bisa menjaminkan bahwa seluruh rakyat Lombok Barat akan tidur pulas dengan perut yang tidak lagi kosong? Tentu kalau kalian setiap malam datang berbaik waktu, itu sebenarnya nggak kosong. Tapi masalahnya bukan itu, masalahnya kebijakan dari bupati harus menghasilkan kebahagiaan dan tidur pulas di malam hari. Jadi ini soal kebijakan. Kalau soal membantu ya biasa aja. Setiap manusia Indonesia diajarkan untuk saling membantu tanah. Tapi ini sekali soal kebijakan. Jadi pemimpin itu dinilai melalui konsistensi kebijakannya. Nah, Golkar, saya kenal Golkar teman dengan Pak Erlangga dan anak-anak dari Golkar. Golkar berupaya untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa diatasi problemnya kalau ada kebijakan yang masuk akal. Itu lebih penting sebetulnya. Jadi sekali lagi saya senang bahwa saya diundang di sini, dan sekarang setelah saya kasih pengantarnya, saya mau mendengar apa yang jadi problem teman-teman di sini untuk saya nilai apakah mungkin problem itu diselesaikan hanya oleh bupati nanti seandainya dua pasangan ini jadi pemimpin Lombok Barat, atau tidak cukup sehingga membutuhkan intervensi dari gubernur, atau bahkan tidak cukup memungkinkan ada intervensi dari pusat. Kan kita perlu tahu bahwa Lombok Barat pasti ada DAU-nya, ada dana khusus, dana umum, dana khusus, tapi itu semuanya cuma fasilitas yang disediakan oleh negara. Lebih dari itu, harus ada pemimpin yang mampu untuk mengoptimalkan fasilitas itu. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, semua itu cuma instrumen. Kalau dia tiba di tangan yang mengerti bagaimana dana itu dioptimalkan, tentu tidak akan kekurangan kebahagiaan Lombok Barat. Itu dasarnya. Itu pentingnya kita mulai dari sekarang meminta supaya ada keterbukaan informasi itu. Jangan banyak DAU, dana khusus itu yang 3 bulan mengendap di bangunan daerah, nggak disalurkan ke masyarakat. Tiba-tiba ada bupati itu ternyata nyimpan uang di Bank Indonesia, beli surat berharga, karena menganggap bahwa bunga dari uang itu lebih banyak, lebih beruntung daripada kalau dipakai di daerah. Oh, itu salah. APBD itu mesti dihabiskan di daerah. Itu masalahnya kan? Itu hak rakyat yang dikembalikan. Nah, korupsi seringkali terjadi di situ. Nyimpan uang negara 30 hari itu udah dapat bunga tuh. Padahal di samping puskesmas itu masih banyak anak yang stunting. Nah, saya mau bicara khusus tentang stunting. Saya nggak tahu berapa preferensi stunting di Lombok Barat. Berapa saya dulu? Lombok Barat ada 13, rata-rata nasional 21, 22, 23. Artinya Lombok Barat sudah melampaui angka untuk menekan jumlah anak yang kekurangan gizi sejak dari rahimnya. Nah, kalkulasi itu sudah menunjukkan potensi Lombok Barat untuk menyumbang pikiran pada negeri ini tinggi sekali. Kalau Lombok 13%, prevalensi kita sekarang 20
2023 sebenarnya 20% misalnya rata-rata tuh. Itu artinya dari 5 kelahiran bayi ada 1 bayi yang pasti kekurangan gizi sejak dari rahim ibu. Kekurangan gizi artinya kekurangan potensi menambah intelektualitas di kemudian hari. Jadi kalau Indonesia 20, 21, 22, Lombok 13 artinya Lombok sudah menyumbang pada upaya menurunkan tingkat kebunuhan negeri ini. Potensi terus. Terus kita bertanya, kenapa begitu? Sangat mungkin karena Lombok Barat ini adalah daerah pesisir pantai kaya dengan ikan. Ikan itu protein, nutrisi utama untuk otak bayi yang sedang dikandung oleh ibu. Karena itu ibu lebih banyak harus makan ikan tuh, jangan sekedar hafal nama ikan. Beda tuh. Jadi sekali lagi ini negeri Lombok Barat punya potensi yang baik, nutrisinya terjaga, proteinnya cukup, tetapi distribusi protein itu juga mesti merata pada penduduknya tuh. Penuhi dulu nutrisi penduduk, baru kita ekspor. Jangan kita ekspor ikan itu karena punya nutrisi yang bagus, harganya bagus di Jepang, lalu kita impor beras. Akibatnya kita kedudukan, kita mengalami kelebihan berat dan kekurangan otak, kan bahaya begitu kan. Itu juga kebijakan yang harus disusun di dalam upaya untuk memuliakan dan membahagiakan rakyat Lombok. Jadi sekali lagi bagian-bagian ini yang saya kira kita cakapkan, pakai bahasa yang sederhana aja. Nanti saya tangkap itu supaya saya bisa bantu teman-teman di Lombok ini untuk mengatakan kepada pemerintah pusat Pak Prabowo nanti bahwa Lombok potensi untuk dicontoh sebuah pojok di Indonesia yang telah berhasil menurunkan miskin. Yuk, makasih. Oke, kalau kata dan tanpa berlama-lama serta boleh menanyakan sesuai dengan tema yang sudah kami sediakan di sini, yang sudah ada dan tertera di sini ya, berdiskusi dan tentunya menanyakan apapun terkait dengan Bung Rofi. Tapi pertanyaannya yang sesuai dengan Apa? Oke, kita mengisi duduknya. Oke, siapa yang mau foto-foto? Siapa yang mau selfie? Oke, datang di sini setelah selfie pulang kamu ya. Oke, saya mulai dengan hal yang serius, yaitu apa ide yang bisa saya bawa Lombok Barat? Mereka yang tidur dengan perut lapar. Tahukah Anda bahwa tahun ini Indonesia akan impor membeli beras dari luar negeri sebanyak 5,1 juta ton. Tahun lalu cuma 3 juta ton. Tetapi pengetahuan kita mesti kita hubungkan dengan apa yang terjadi pada negeri ini sehingga harga beras naik terus. Apa yang terjadi misalnya mereka yang punya motor di Lombok Barat, kalau Pertalite dihilangkan dari SPBM, jadi tanda-tanda bahwa ada krisis ekonomi itu yang memungkinkan kita ada di sini untuk mempercakapkan Lombok Barat akan kena imbas dari krisis ekonomi. Sekarang ada problem. Siapa yang akan memimpin Lombok Barat? Supaya partai yang menang di Lombok Barat. Tapi pemimpin mana yang mengerti menjalankan kebijakan publik? Jadi pemimpin itu harus didasarkan pada kemampuan teknokratik, kemampuan teknis menyusun anggaran, melihat mitigasi apa akibatnya kalau anggarannya di-push untuk sekedar pembangunan infrastruktur, itu berarti bagian tidak kemampuan rakyat dikelantarkan. Tetapi kepemimpinan yang sifatnya teknokratik juga harus didampingi oleh kepemimpinan yang sifatnya politis. Calon-calon independen mungkin, tapi masih jauh karena tetap dia mesti cari suara dari partai politik. Jadi kekuatan memimpin itu ditentukan kembali harus menghasilkan kebahagiaan dan tidur pulas di malam hari. Jadi ini soal kebijakan. Kalau soal membantu ya biasa aja. Setiap manusia Indonesia diajarkan untuk saling membantu tanah. Tapi ini sekali soal kebijakan. Jadi pemimpin itu dinilai melalui negara lain banyak yang diperoleh BUMD kabupaten itu sendiri. Sehingga notabene keberadaan Pelabuhan Lembang yang merupakan pintu gerbang untuk peningkatan ekonomi ke depan ini belum keberpihakannya nol untuk daerah kabupaten sendiri. Saya kebetulan pernah menjadi ketua DPRD. Saya pernah Lido 3 di Surabaya.
minta diberikan rekomendasi sekedar untuk retribusi parkir. Di Papua Depok tidak dijadikan keputusan 3 menteri. Kelautan, dalam negeri, dan apa satu lagi. Pokoknya 3 menteri yang jadi kalau kebebasan pemerintah pusat bisa membantu Lombok Barat untuk menjadikan pengelolaan pelabuhan MRT dengan sistem daerah yang menggunakan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, barangkali sudah luar biasa kontribusi yang diberikan selama ini. Selama ini kami lihat dari di daerah desa Jembatan Kembang, dan ada 3 proker yang kami coba laksanakan, yaitu UMKM halal, digitalisasi desa, dan juga satu lagi adalah desa ramah perempuan yang akan difokus. Sampai akhirnya ilmu politik membawa saya pada ketertarikan saya kepada gender. Saya baca Mansur Haki sampai simulakranya Jembol dia. Saya juga cukup acak dalam pelajari gender, sampai dari 3 proker ini yang paling membuat saya resah adalah stunting. Bagaimana ketika saya mencoba sosialisasi kepada stunting, saya pergi ke puskesmas untuk meminta data stunting itu berapa. Puskesmas hanya menjawab masyarakat tidak akan peduli sama data, nggak nyampe pikiran mereka untuk memahami data itu. Jadi yang penting kamu menciptakan ruang sosialisasi yang dimana materinya itu sampai saya berpikir bahwa tidak ada kecakapan. Saya misalkan pergi ke desa dusun saya di Granada, di Jembatan Kembang, banyak sekali diskusi soal stunting, pernikahan dini. Tapi ironinya ketika saya pergi ke Sendigi, yang dimana tidak sampai 1 jam dari desa Jembatan Kembang, begitu mewah dan modern gitu Sendigi. Padahal tidak terlalu jauh gitu dari Jembatan Kembang. Tapi bagaimana saya banyak berdiskusi dengan teman-teman. Saya tidak perlu. Oke, ini banyak banget Bung ya. Boleh dibantu yang Oke, 1, 2 yang belakang karena udah pakai baju kuning. Oke, 3. Silakan Mas. Terima kasih Pak Moderator, Bang Rogi. Bang Rogi, Lombok Barat. Berdiri ya? Saya siap berdiri. Kalau Bang Rogi tidak mau diperintah, Bang Rogi, Lombok Ini alhamdulillah langsung menjawab. Karena judulnya ngobrol bareng, ya anggap kita santai aja ini berkopi. Yang saya hidup Lombok Barat ini, sepotong ini bagian anggaplah terpencil bagian selatan ini Rocky. Cuman yang kita habis pikir, mungkin apa Bung Rocky sepaham dengan sistem pemilihan kita sekarang ini, khususnya pilkada ini. Pilkada tadi disinggung semua bermuara ke pusat. Apa tidak bisa kira-kira pilkada ini birokrasi mekanisme dipotong ke daerah yang lebih tahu persis calon-calon. Selanjutnya. Selamat sore, Bung Rocky. Saya mahasiswa Lombok Barat yang berkuliah di Jakarta. Saya jurusan psikologi. Saya mau tanya, banyak sumber daya yang dimiliki Lombok Barat yang tidak optimal penanganannya, termasuk ketersediaan infrastruktur publik, pengelolaan pangan, petani, mahasiswa yang di luar daerah khususnya dari Lombok Barat yang masih kurang dimiliki secara kapasitas yang seharusnya pendidikan menjadi prioritas utama dalam agenda kebijakan pemerintah. Saya mau tanya untuk lebih berkemajuan, bermanfaat pada masyarakat. Terus secara dari persepsi psikologi, bagaimana mekanisme kognitif seperti bias konfirmasi mempengaruhi cara orang menerima informasi politik, terutama di kalangan anak muda. Oke, baik. Terima kasih. Dan last question.